Maka kita sudah simpulkan bahwa iman yang bagaimana yang dapat mempertumbuhkan kasih terhadap Allah dan sukacita yang mulia adalah iman yang dikerjakan. Ini memberikan kepada kita satu pengertian, jangan cepat puas diri jadi orang Kristen. Juga jangan cepat mengasihi diri. Juga jangan cepat membenci diri. Ya. Di dalam Tuhan tidak ada kata terlambat. Jadi pada waktu kita melihat anugerah demi anugerah Tuhan, berarti anugerah itu harus kita manfaatkan, harus kita kerjakan, harus kita buktikan dalam hidup kita. Jadi iman yang dikerjakan, bukan hanya sekedar kita tahu apa itu firman. Seperti yang dikatakan dalam Roma 10:17, iman timbul daripada pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tapi kita tuntut apa yang kita tahu, kita mengerti. Apa yang kita mengerti harus kita tuntut dalam hidup kita, kita setujui. Dan apa yang kita setujui harus kita tuntut untuk kita taati. Apa yang sudah kita taati itu buktikan dalam nilai kerjamu. Nah, disinilah maka kita melihat akan semua itu menjadi satu keutuhan. Jadi iman bukan berarti kita banyak pengetahuan teologi, bukan. Banyak orang bersarjana teologi, banyak orang bahkan bergelar doktor teologi, ternyata hidupnya menjadi batu sandungan. Jadi kalau kita sudah berani menikah dalam konsep iman Kristen, istrimu sakit pun tidak boleh berpikir untuk selingkuh. Hai laki-laki, amin. Hei, mana jeritanmu? Amin. Jadi istrimu sakit dan alasan untuk selingkuh. Hai juga istri, kalau suamimu mungkin tidak lagi engkau anggap menjadi seperti yang wah atau apapun. Terus kau ketemu nanti di kantor, ketemu di masyarakat, temu temanmu, alumnimu yang lebih ganteng lagi atau apa. Jangan juga engkau berpikir untuk selingkuh. Hai istri, setuju? Amin? Aminnya sedikit. Amin? Maka 1 Yohanes 4 ayat 20 dikatakan, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ini jelas sekali saudara. Kita harus bertumbuh iman, dan orang yang bertumbuh iman tidak mungkin menyimpan kebencian, iri, amarah kepada orang di sekitarnya. Jadi kalau engkau masih menyimpan iri, dendam, dan marah, berarti kasihmu tidak bertumbuh. Maka kita sudah membahas Ibrani 4 ayat 1 dengan 2. Kita baca 1, 2, 3. Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberian tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarkannya. Nah, di sini dikatakan, jadi orang Kristen jangan cepat puas. Jadi orang Kristen jangan terlalu menganggap segala sesuatu remeh. Jadi orang Kristen jangan terlalu menganggap diri kita lebih penting. Kenyamanan itu lebih penting. Kalau hidupmu tidak waspada, kamu akan dikalahkan oleh musuhmu. Kalau hidupmu tidak waspada, kamu akan tidak sadar hidupmu, imanmu akan stuck. Kenapa? Akhirnya kamu ketinggalan, imanmu tidak bertumbuh. Nah, ini satu pembelajaran bagi kita. Mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Tong dalam rapat sinode itu, dan dia terus dengungkan kepada kita bagaimana dia merindukan sekali tetap kapin itu dilanjutkan. Maka kita mendapatkan 2 anugerah. Kita harus jadi tuan rumah kapin wilayah Cikarang sampai Purwakarta, pusatnya di Cikampek. Dan kita harus menjadi tuan rumah kapin dari Cikarang sampai Bekasi. Dan Pak Tong juga minta tahun depan KKR Natal 20 kota. 20 kota. Jadi ini luar biasa saudara. Orang sudah berumur nanti tahun ini 75, ternyata semangatnya bukan 75, semangatnya seperti anak 35. Kalau kita berpikir makin tua, semangatnya makin apa? Makin turun, maka kita cepat mati. Nah, jadi apa yang menjadi penghalang iman kita sampai tidak memiliki satu buah kasih dan sukacita? Yang pertama, karena tidak fokus. Dan adanya
dosa. Nah, jadi saudara, pada waktu iman kita tidak bertumbuh dalam nilai buah kasihnya, buah sukacitanya, karena kita kehilangan fokus untuk mengutamakan Tuhan. Kita kehilangan fokus untuk bagaimana bertumbuh iman kita. Dan kita biarkan adanya dosa. Ya. Maka Alkitab sudah mengatakan kepada kita, pada waktu kita sudah mendengarkan firman, ditabur, disiram, perlu dipupuk, perlu dijaga, perlu dipelihara. Ya, jadi ini perlu saudara untuk kita mengerti, seperti tumbuh-tumbuhan. Terus kalau kerohanian kita tenggelam, siapa yang tahu? Nah, siapa yang paling tahu? Diri kita sendiri. Bagaimana kita tahu? Lihatlah. Gairahmu untuk penginjilan bagaimana? Gairahmu melawan dosa bagaimana? Gairahmu untuk hidup menjadi berkat bagaimana? Semua bisa tahu. Dan siapa yang paling tahu? Dirimu sendiri. Nah, ini kita belajar. Jadi Alkitab berkata 1 Korintus 15:36, hai orang bodoh, apa yang kau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dulu. Apa yang mati? Matikan dalam diri kita kedagingan. Baru tumbuh hal spiritual, imanmu dalam kasih dan sukacita. Apa yang dimatikan? Seluruh nilai hidup emosimu yang tidak suci, pikiranmu yang tidak suci, sikap-sikap yang tidak baik, matikan, buang. Kembali lagi saudara, ini mengajarkan kepada kita saudara, mau bertumbuh seperti kacang, harus terlepas daripada induknya, diambil, ditanam, kulitnya mati, semua benih kehidupan baru akan tumbuh. Mau tumbuh di hadapan Tuhan, matikan semua kedagingan, baru kita bertumbuh. Matikan hobi-hobimu yang tidak produktif. Matikan segala sesuatu yang tidak produktif. Matikan, baru itu bertumbuh. Nah, jadi kita sudah mengerti ini. Dan ayat 9 yang pernah kita bahas itu memberikan kepada pengertian. Karena kita telah menerima. Bukan sudah mencapai tujuan. Karena telah menerima. Ya. Nah, jadi kembali ke pembahasan kita. Jadi Rasul Petrus menyimpulkan bahwa keselamatan yang telah mereka terima itu sangat berharga. Hai jemaat yang di perantauan, hai jemaat yang di wilayah-wilayah engkau diasingkan, atau seperti engkau yang dikucilkan, maka lihatlah keselamatanmu itu lebih berharga dari hanya sekedar engkau mendapatkan satu penganiayaan demi penganiayaan. Kenapa berharga? Maka di sini Rasul Petrus mengatakan yang pertama, arti keselamatan hidup sudah diselidiki atau diteliti oleh para nabi di perjanjian lama. Mereka seperti mau mengejar harta karun. Mereka seperti mau mencari satu nilai emas di antara daripada begitu banyak akan pasir. Mereka teliti akan keselamatan itu. Kenapa? Karena mereka anggap itu sangat berarti. Maka Kristus mengatakan tadi kepada kita, kita adalah orang berbahagia. Kenapa kita berbahagia? Karena kita bisa melihat. Kita bisa mendengar apa yang Tuhan Yesus itu sendiri ajarkan. Berarti kita berbahagia. Nah, di sini maka kita belajar saudara, keselamatan itu sudah diselidiki. Dan di dalam poin yang kedua katanya ingin bahkan diketahui oleh para malaikat. Jadi para malaikat pun ingin tahu apa yang sebenarnya akan terjadi untuk misi Tuhan menyelamatkan akan manusia. Apa yang akan terjadi dengan peristiwa daripada disalib. Jadi malaikat pun ingin tahu. Ini langsung memberitahu kepada kita satu pembelajaran. Malaikat satu nilai pribadi yang dicipta oleh Tuhan. Dia adalah roh Adam. Ternyata tidak memiliki satu kemampuan. Nilainya adalah omniscience. Tidak maha tahu. Dia pun ingin tahu. Ya. Jadi mengapa para nabi yang menulis nubuatan tentang karya Yesus Kristus masih harus meneliti dan memiliki lagi untuk apa yang mereka tulis? Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa mereka tidak mengerti secara penuh apa yang mereka tulis. Oleh karena itulah mereka menyelidiki atau meneliti untuk mencari tahu tentang karya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Dan itu ditulis dalam 1 Petrus 1 ayat 10 dan 11a. Jadi ini mengajarkan kepada kita saudara, para nabi ketika menulis
Itu pun dia tahu, tapi belum tentu dia mengerti 100% apa yang dia tulis. Berarti ini mengajarkan kepada kita, mereka menulis bukan daripada diri mereka sendiri, tetapi dari Tuhan. Berarti diinspirasikan. Jadi apa yang mereka tulis menunjukkan adanya nilai pewahyuan. Apa yang mereka tulis menunjukkan ada satu nilai pengilhaman dalam setiap penulisan kitab suci. Dan jika mereka menulis firman Tuhan, tapi mereka sendiri tidak mengertinya, berarti ini menunjukkan bahwa tulisan itu tujuannya bukan untuk mereka sendiri, tetapi ditulis tujuannya juga untuk kita.